Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, kita kembali lagi bersama mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Kiai Haji Khairul Amin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar sehat, semangat insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Guru kita di sore kali ini akan mengupas satu wasiat daripada Rasulullah SAW bertemakan tentang keutamaan syukur, sabar, dan istighfar. Untuk itu nanti mari kita bersama-sama menyimak, dan bila mana ada pertanyaan bisa melakukan chatting WhatsApp ke 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Mari bersama kita menyiapkan dari Romo Yai Amin. Monggo Pak Yai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais dan MAJT TV dan juga Radio Gaul dimanapun saja berada, syukur alhamdulillah kali ini Allah masih temukan kita dalam keadaan sehat walafiat biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Semua adalah karunia dan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Salah satu yang perlu kita syukuri adalah diberikan oleh Allah satu ketetapan iman dan Islam, kemudian sehat walafiat dan panjang umur, panjang umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari ibadah yang rutin setiap hari adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk kita menjadi orang yang sehat. Dan salah satu dari usaha untuk sehat itu adalah kita cukup dalam istirahat, yaitu tidur. Dan saya juga bangun tidur sehingga sedikit telat ya, pangapunten. Kali ini kita akan membahas tentang fadilah syukur, sabar, dan istighfar ya. Jadi semua itu adalah ada fadilahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Terlebih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu semuanya bukan tanpa sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah itu menciptakan, memerintahkan, melarang bahkan apa saja untuk kita itu semua tanpa kemudian tanpa alasan, tidak, pasti itu semua ada alasannya. Ya, jadi misalnya Allah perintahkan kepada kita untuk sholat misalnya, maka sholat pun sebetulnya adalah untuk ketenangan jiwa kita. Ketika Allah melarang kita untuk makan barang yang haram, maka sesungguhnya itu adalah kemaslahatannya untuk kita bersama. Misalnya Allah melarang kita untuk makan babi gitu ya, karena di situ ada cacing pita yang kemudian kalau kita langgar maka itu akan berpotensi menjadi penyakit untuk kita. Walaupun misalnya cacing pita sudah bisa kita hilangkan misalnya, tapi ada unsur ubudiyah ya, ada unsur di situ, ada unsur ibadah kepada Allah, sehingga walaupun cacing pita misalnya sudah bisa dihilangkan, hukumnya tetap haram karena secara ainiyah itu haramnya memang sudah dihilangkan ilatnya atau alasannya, akan tetapi ada unsur ubudiyah yang tidak bisa dibantah, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih untuk perintah untuk bersyukur ya, kemudian bersabar dan beristighfar. Kenapa tiga-tiganya ini disambungkan? Karena orang itu ketika hidup pasti akan mengalami bagaimana kita saat-saat di mana harus bersyukur, kemudian bagaimana saat-saat kita saat bersabar, dan bagaimana saat-saat tertentu kita harus beristighfar memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini dalam satu rangkaian Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada Sayyidina Ali dalam kitabnya Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu,
man an'amallahu alaihi fasyakara wa batalahu fasabara wa asaa fastaghfara dakhulal jannah min ayyi babin syaa. Wahai Ali, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia mau bersyukur, ya, diberikan oleh Allah nikmat maka kemudian dia mau bersyukur, dan diberi cobaan kemudian ia bersabar dan berbuat buruk kemudian ia meminta ampunan, maka ia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi kalau kita mau diberikan oleh Allah pintu-pintu surga, dari semua pintu akan memanggil kita, ya. Dari semua pintu-pintu itu akan memanggil kita, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama yaitu bersyukur, kemudian yang kedua bersabar, dan yang ketiga adalah beristighfar. Nah, mari kita tarik mundur kembali. Mulai kita dari lahir ceprot misalnya. Ini 3-tiganya itu belum terasa, Ustadz Dilal, ya. Jadi kalau kita masih bayi ini kan bersyukur kepada Allah itu masih belum jalan. Bersabar juga belum jalan, istighfar apalagi, ya. Kita hanya ikut apa yang menjadi kegiatan orang tua kita, dituntun ke sana ke sini, kemudian diarahkan ke sana ke sini oleh orang tua kita. Semua masih fitrah, masih suci, ya. Masih suci, masih tergantung kepada pendidikan daripada orang tuanya. Kita alhamdulillah lahir ceprot itu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, ya, karena orang tua kita muslim, gitu, ya. Bagaimana dengan orang-orang di sana yang lahir ceprot itu dalam keadaan dilahirkan oleh orang tuanya itu Yahudiyan au Nasroniyan au Majusian, gitu, ya. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sesungguhnya orang ketika lahir ceprot itu, ya, itu dalam keadaan suci, maka orang tuanya yang menjadikan dia itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu kalau kita jabarkan, yang menjadikan orang tuanya, menjadikan anaknya itu baik atau tidak, berakhlakul karimah atau tidak, punya ilmu agama atau tidak, kemudian mau beribadah atau tidak, itu pun juga tergantung didikan daripada orang tuanya. Jadi sepertinya redaksinya hanya kalimat Yahudian au Nasronian au Majusian, gitu, atau hanya 3 itu yang disebut, tapi hakikatnya luas. Yang menjadikan anak ini kenal dengan agama atau tidak tergantung orang tuanya. Yang menjadikan anak ini mengenal Tuhannya atau tidak juga tergantung daripada didikan daripada orang tuanya. Nah, mau tidak mau kita harus bersyukur bahwa kita ini menjadi seorang muslim dari dilahirkan seorang rahim ibu yang memang sudah muslim, gitu, ya. Nah, untuk orang-orang yang di luar sana misalnya dilahirkan oleh orang tuanya yang memang sudah Yahudi, Nasrani, itu bagaimana dengan masalah hidayah ini, ya, itu maka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara lahiriah yang menjadikan orang tua ini anaknya bagaimana itu tergantung daripada didikan daripada orang tuanya. Sehingga banyak sekali orang yang di luar sana walaupun pendidikannya itu diajarkan dengan agama lain, tapi ternyata juga banyak yang mu'alaf, kan. Itu artinya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari bayi kemudian menjadi balita, kemudian naik menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, maka mulai dia itu kemudian diberikan akal oleh Allah dengan akal yang sempurna. Artinya hatinya sudah mulai merasakan, kemudian pikirannya sudah mulai on, gitu, ya. Kemudian dia juga sudah mulai bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Inilah yang disebut dengan tamyiz. Tamyiz itu orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu belum akil balik, masih tamyiz itu, ya. Sudah bisa membedakan dulu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian setelah akil balik, kalau ukuran perempuan ya setelah dia sudah haid, gitu, ya. Kalau sudah menstruasi itu artinya dia sudah akil balik. Kemudian kalau yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, gitu, ya. Nah, ihtilam namanya. Nah, kemudian setelah itu mulai
diberikan oleh Allah kewajiban untuk menjalankan perintahnya, yaitu dikategorikan masuk mukallaf. Mukallaf bukan mu'alaf ya, tapi mukallaf pakai kaf ya. Itu adalah orang yang sudah diberikan kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau sudah mukallaf seperti ini, maka Allah sebetulnya sudah memberikan kesempurnaannya lebih kepada anak itu untuk membedakan, benar-benar ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia nanti akan juga proses mengalami saat-saat di mana dia harus bersyukur, yaitu saat diberikan nikmat. Kemudian dia harus bersabar saat kapan? Saat dia diberikan ujian. Kemudian dia harus beristighfar kapan? Saat dia melakukan kesalahan. Nah, itu semakin orang itu dewasa itu, maka semakin memahami arti sebuah syukur, arti sebuah kesabaran, dan arti sebuah istighfar. Nah, maka sebetulnya perintah untuk bersyukur, bersabar, dan beristighfar ini adalah diperintahkan kepada kita bagi orang-orang yang sudah bisa merasakan manis dan lezatnya syukur, sabar, dan istighfar kalau dia pandai menggunakan pikirannya. Hanya orang-orang yang benar-benar merasakan apa yang dijalaninya ketika dia harus kapan bersyukur, kapan bersabar, dan kapan beristighfar. Seperti itu, Ustaz. Baik Pak Yai, tadi disebutkan ada 3 poin utamanya, syukur, sabar, dan istighfar. Kita dikasih nikmat sehat, kemudian beragama Islam, kita bersyukur. Nah, wujud syukur itu seperti apa Pak Yai dalam kehidupan sehari-hari? Baik, ketika kita diberikan oleh Allah keimanan, keislaman, ya, maka sebagai wujud syukur kepada Allah ya kita melaksanakan perintah-perintahnya. Ketika ada perintah untuk sholat, ya sudah tidak usah banyak bertanya tentang fadilah sholat, tapi langsung kita saja laksanakan. Kemudian ketika Allah larang kita untuk misalnya melakukan dosa-dosa ya kecil maupun besar, maka kita langsung tinggalkan. Maka itulah hakikat orang yang bersyukur. Jadi sebetulnya orang yang bersyukur itu tidak hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau itu kan hanya kalimat syukur. Orang yang bersyukur itu adalah yang menggunakan nikmat sesuai dengan jalurnya. Nah, itu bersyukur. Diberikan harta dia mau sedekah, diberikan jabatan dia menggunakan jabatannya dengan sebaik-baiknya, tidak melanggar. Kemudian diberikan oleh Allah keluarga, maka juga dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan haknya di keluarga misalnya. Nah, itulah wujud daripada praktek syukurnya seperti itu. Nah, walaupun nikmat itu sebetulnya mulai dari kecil itu sudah kita gembel ya, sudah kita bawa, yaitu nikmatul ijad wal imdad. Nikmatul ijad itu nikmat diwujudkan berupa manusia. Kemudian nikmatul imdad diberikan uborampe ya, atau orang mengatakan ugorampe, yaitu diberikan kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah. Nah, maka pada saat itulah kemudian dia connect bahwa dia itu sudah diberikan anugerah, maka disitulah dia harus sudah memulai untuk bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Jadi intinya bahwa ketika berbicara masalah bersyukur, itu apapun yang Allah berikan kepada kita, kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi larangannya, itulah sebagai bukti daripada kita bersyukur kepada Allah. Oke, jadi bersyukur itu tidak hanya mengucap alhamdulillah, ya, tapi tidak. Dilakukan dengan aksi juga. Betul dalam action, dalam perbuatannya. Oke, berkaitan dengan sabar, kemudian sabar itu apakah kamu sabar tapi di hati masih grundel, atau orang yang sabar itu harus seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya Pak Yai? Baik, memang manusia itu kan latar kabun atau bakon ang tobak gitu ya. Jadi manusia itu memang mempunyai proses. Jadi kesabaran itu juga ada level-levelnya itu ya. Ada kesabaran yang levelnya itu paling atas, yaitu kesabaran yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Seperti Nabiullah Ayub alaihi salam. Ketika diberikan ujian oleh Allah berupa sakit, maka beliau berikan kesabaran tingkat tinggi. Bagaimana ketika Nabi Ayub diberikan sakit, tidak pernah merasa bahwa beliau itu diuji, tapi ini adalah merupakan nikmat.
karunia. Ketika ditanya kenapa engkau enggak minta sembuh, maka Nabi Ayub mengatakan saya sehatnya lebih panjang daripada sakitnya. Saya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, sehingga saya malu minta untuk kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, sampai sejauh itu loh. Nah, kemudian sampai ke tahap berikutnya, kemudian para wali, kemudian para orang-orang soleh gitu ya, sampai kepada kita orang awam. Kita sering mengatakan sing sabar gitu ya. Karena memang salah satu perintah kita ini sesama muslim kan memang saling menasihati dalam kesabaran kan, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Sehingga kalau ada teman kita yang misalnya kena musibah, maka kewajiban kita memang tadi ya, kita tepuk-tepuk sing sabar gitu ya. Atau kita pun menasihati diri kita sendiri, Masya Allah paringono sabar ya Allah. Nah itu misalnya, itu sudah menjadi kebiasaan kita dan kita harus paksa itu ya Ustadz. Jadi kalau kita ini mau bersabar itu dimulai dari diri kita sendiri, ibda binafsik gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian ada yang mengecewakan gitu ya, atau kita dikecewakan oleh orang lain, maka sebaiknya kita mendidik diri kita sendiri untuk bersabar. Jadi melihat sesuatu yang kita itu kemudian connect, kita harus emosi, kita harus apa gitu ya, karena tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus pergunakan kesabaran itu untuk melawan ya diri kita yang akan emosi itu tadi. Jadi kita pada saat tertentu itu pasti kita akan dihadapkan dengan dua ini. Kalau nggak bersyukur ya bersabar. Ya bersabar. Cuma arahnya, standarnya kalau orang bersyukur itu kan karena anugerah atau nikmat. Kemudian bersabar karena musibah kan. Alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun ya. Kemudian ada hadis man utiya fasyakara wa btuliya fasabara wa dzulima faghfara wa dzalama fastaghfara sakata rasul tsumma qala lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya ini panjang sekali ya hadis tentang kesabaran, bersyukur itu juga banyak sekali ya. Barang siapa yang diberikan oleh Allah maka dia bersyukur. Wabtuliya fasabara, diberikan ujian maka dia sabar. Wa dzulima faghfara, didolimi sama orang dia mau memberikan maaf. Wa dzalama fastaghfara, dan ketika dia berbuat dolim maka dia segera meminta ampun kepada Allah. Sakata Rasul tsumma qala lahumul amnu wa hum muhtadun. Nabi berdiam sejenak, maka kemudian Nabi mengatakan bahwa 4 golongan itu adalah orang yang akan mendapatkan keamanan, lahumul amnu, mendapatkan keamanan dari Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Pak ya, tadi disebutkan ada syukur, sabar dan istighfar. Ini orang akan mengantarkan masuk surga dari pintu mana saja gitu ya. Betul. Nah, itu apakah khusus kepada laki-laki atau kepada perempuan atau umum Pak Yai? Tentunya umum ya. Ya? Laki-laki, perempuan. Kalau ada hadis atau ayat yang di situ tidak menyebut jenis kelamin ya, untuk taksis itu maka semuanya ya. Bahkan sebetulnya ada ayat yang sepertinya hanya untuk manusia sosok laki-laki, tapi ternyata perempuan juga ikut sudah terpanggil juga. Misalnya ada tadi dikatakan misalnya man u'tiya fasyakara, barang siapa seseorang ya, maka kan umum gitu ya. Kemudian misalnya zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi kepada manusia itu hubbus syahwati minan nisa ya, cinta kepada perempuan. Nah, yang disebut perempuan berarti yang mencintai adalah kaum laki-laki. Tapi hakikatnya walaupun tidak kemudian mafhum mukhalafahnya kemudian disebut, maka otomatis perempuan ya mestinya itu senang kepada laki-laki. Jadi
memang di situ hubus syahwati minan nisa. Karena yang paling condong orang mencintai dan semua orang dengar itu adalah laki-laki kalau sudah senang dengan seorang perempuan. Satu kampung ngerti semua itu. Kalau ada orang yang mencintai perempuan, wah dia senang banget, apalagi yang dicintai itu membalasnya, wah teman-temannya ngerti semua diceritain. Tapi kalau seorang perempuan senang dengan laki-laki itu biasanya tersembunyi. Karena perempuan itu paling bisa untuk menyembunyikan perasaannya. Nah, seperti itu. Maka walaupun tidak disebut hubus syahwati minar rijal, maka hakikatnya perempuan pun juga senang dengan laki-laki walaupun tidak ditaksis di situ. Kemarin saya melihat video seorang laki-laki yang hendak menikah 1 minggu lagi, tapi 1 minggu sebelum akad nikah itu dia melihat calon perempuannya ini jalan sama laki-laki lain, ketangkap basah seperti itu. Iya. Nah ini akhirnya si perempuan itu si laki-laki dia itu yang pertama, apakah dia harus bersabar, gitu ya? Atau yang kedua dia bersyukur, alhamdulillah berarti Allah memperlihatkan keburukannya, cari yang lain di seperti awal, itu. Iya. Nah itu lebih afdal mana dalam kasus seperti ini, bersyukur atau bersabar? Iya, baik. Ini karena dua-duanya itu bercampur aduk, maka dua-duanya harus kita pergunakan. Bersabar karena yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Sabar yang kita puja-puja, yang kita idam-idamkan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus bersabar. Apalagi urusan cinta, urusan kasmaran gitu ya. Seperti Qabil dengan Habil gitu ya, kakak adik gitu ya. Kemudian yang harusnya itu Qabil itu menikah dengan Iklimah, tapi karena Iklimah ini buruk rupa, sebetulnya bukan buruk rupa ya. Jadi Iklimah ini dibanding dengan Labuda itu yang kurang cantik ini adalah Labuda. Ya. Labuda ini kurang beruntung di hadapan ini sosok Qabil. Karena Qabil itu cintanya dengan Iklimah, tapi kan tidak boleh karena Qabil dengan Iklimah ini lahirnya bareng. Jadi kalau dulu harus ada perkawinan silang karena orangnya belum banyak. Yang lahir bersamaan tidak boleh menikah, gitu ya. Jadi harus dengan yang lahir berikutnya seperti itu. Nah, tapi ternyata yang cantik itu adalah Iklimah. Kemudian yang laki-lakinya itu dijodohkan dengan yang tidak satu lahiran, yaitu dengan Habil. Nah, maka Qabilnya nggak terima gitu ya, karena dia pinter milih gitu ya, dia pinter mau nikah dengan Iklimah, nggak boleh karena orangnya belum banyak, memang adanya itu. Jadi akhirnya peraturannya memang seperti itu, nggak boleh yang satu kelahiran seperti itu. Tapi karena namanya cinta itu ya susah untuk dihilangkan, maka perbuatan apapun bisa saja dilakukan kan, seperti Qabil kemudian membunuh Habil kan, seperti itu. Nah, maka dalam urusan percintaan memang tidak semudah menghilangkan atau membalikan telapak tangan kita. Jadi semua butuh proses, maka di situ harus ada kesabaran. Tapi harus bersyukur karena tadi yang disampaikan Ustadz Hilal, ternyata Allah memperlihatkan kebobrokannya, keburukannya di awal. Alhamdulillah, untungnya kok konangan saiki kelakuannya sing sebenarnya. Kalau besok-besok udah kayak gini baru ketahuan kan repot karena sudah nikah. Alhamdulillah ini janur belum melengkung, tapi Allah perlihatkan keburukan dia sehingga alhamdulillah aku terselamatkan. Nah, maka dua-duanya ini campur jadi satu. Yang pertama bersabar karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua bersyukur karena Allah berikan anugerah memperlihatkan keburukan orang atau calon istrinya itu di awal sehingga tidak terjadi pernikahan seperti itu. Baik kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan untuk menambah keberkahan majelis kita mintakan dari doa Yai Khairul Amin. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
rabbil alamin. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.